Dan sebenarnya pernikahan itu tidak ada hubungannya sama prestasi dunia. Masya Allah. Misalnya harus kerja dulu, harus punya rumah dulu, harus punya mobil dulu. Pernikahan adalah sebuah ibadah. Di masa Nabi Muhammad SAW ada seorang wanita datang ke masjid lalu menawarkan, ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya pada anda. Saya kalau Nabi SAW mau menikahi silakan, kalau enggak ya sudah. Waktu itu Nabi SAW tidak ada hajat, maka beliau pun mengiklankan kepada para sahabat di masjid, ada nggak yang mau nikahi wanita ini? Nanti sudah baik-baik datang nawarin dirinya mau jadi istri. Maka ada satu sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, coba lihat apa yang kau bisa jadikan sebagai mahar. Kata orang itu, ya Rasulullah, saya orang miskin, saya nggak punya apa-apa, nggak ada prestasi dunianya, nggak ada nih. Maka kata Nabi SAW, irji wal tamis walau khataman min hadid. Coba keluar dulu, cari walaupun cincin dari besi, bukan lagi perak. Jadi cari besi, lingkarin, jadikan cincin, jadikan mahar gitu. Orang itu keluar dari masjid, kembali lagi nggak ada Rasulullah. Saya nggak ada. Kata Nabi SAW, ada yang kau hafal dari surah-surah Al-Quran? Dia bilang ada. Kata Nabi SAW, saya nikahkan kamu sama wanita ini dan maharnya adalah ayat-ayat Al-Quran itu. Sampai keluar pendapat ulama, bolehnya mahar itu adalah hafalan surah-surah yang dihafal, itu kan jadikan sebagai mahar. Nah ini contohnya, jadi harusnya dipermudah pernikahan tersebut. Tentu kalau ada seorang anak muda yang sudah mapan, kemudian mereka menikah, bagus. Tapi kan tidak menutup kemungkinan syahwat mereka bergejolak dan butuh pendamping. Saya melihat dan saya biasa berbagi dengan Bapak Ibu di pengajian yang sudah punya anak-anak gadis, bujang gitu kan. Kalau anak-anak sudah ngarah ke sana, ngarahnya sudah kepada pacaran, apalagi kalau beda agama nih, kalau ini kita masih bicara kalau sama agama pun akhirnya mereka keluar sama-sama, akhirnya sentuhan, akhirnya ujungnya berzina. Ya lebih baik kita nikahkan, tambah satu piring di atas meja makan kita, tapi anak kita jadi aman. Sambil kita didik mereka, kita berikan modal, kita berikan masukan-masukan, kan di bawah pengawasan orang tua. Kan itu masih bisa, kalau memang dibutuhkan untuk itu. Jadi mungkin masalah pacaran dulu ya. Jadi pacaran tuh boleh, tapi harusnya setelah yang sah gitu. Itu bebas pegangan tangan, safar, biologis, segala punya anak. Orang kalau zina itu bedanya sama nikah ya. Ini zina itu kalau dimulai pasti dengan ketakutan. Masuk hotel takut, biologisnya juga jadi terganggu. Karena si laki-laki ini pemilik bibit manusia nih, sperma. Perempuan punya kantongnya manusia, sel telurnya kan. Nah sekarang kalau biologis dilakukan dalam kondisi tidak tenang, ini juga mengganggu kualitasnya. Dan kalau hamil, dua-duanya malu, mereka ketakutan, makanya ada aborsi kan gitu. Terus kemudian keluarga juga malu dan anak itu nggak jelas statusnya, namanya anak zina. Nggak ada penisbatan nasab kepada ayahnya, pemilik sperma. Ini hukumnya terlalu berat. Kalau nikah, hanya akad nikah itu 1 menit. Wali perempuan mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulan binti Fulan dengan mas kawin ini. Terus laki-laki mengatakan, saya terima nikahnya dengan mahar tersebut, atau disebutkan dengan mas kawin ini dan itu. Ada 2 saksi, ada kalimat akad tadi, ada wali perempuan, sah pernikahan. 1 menit. Mereka sudah bebas setelah itu untuk melakukan hubungan biologis. Mereka bisa mulai membangun rumah tangganya.